Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Semoga kalian dalam keadaan sehat hari ini. Nah anak-anak, hari ini kita belajar muatan IPS di tema 2, subtema 1 pembelajaran 1, yaitu upaya mempertahankan kemerdekaan melalui perjuangan diplomasi. Nah kemarin kita sudah belajar tentang upaya mempertahankan kemerdekaan. Nah hari ini kita lanjutkan upaya mempertahankan kemerdekaan yang kedua. Nah anak-anak, ibu ingatkan kembali, dalam mempertahankan kemerdekaan itu ada dua cara, yaitu melalui perjuangan fisik dan melalui perjuangan diplomasi. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui perjuangan fisik itu sudah ibu jelaskan di hari Senin. Untuk hari ini ibu akan menjelaskan upaya mempertahankan kemerdekaan melalui perjuangan diplomasi. Nah, selanjutnya ada perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan. Ini ada perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Rum-Ryan, dan konvensi Meja Bundar. Pertama, perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Nah, hasil perundingannya, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Lalu Belanda harus meninggalkan Indonesia pada tanggal 1 Januari 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Lalu dalam bentuk KRIS, Indonesia tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Perwakilan Indonesia ini dipimpin oleh Menteri Sultan Syahrir, sedangkan dari Belanda dipimpin oleh Sermehon. Lalu perjanjian Renville. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal Amerika yang berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh komisi 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Dan delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Nah, ini ya hasil perundingan perjanjian Renville yang sudah dilaksanakan. Lalu selanjutnya perjanjian Rum-Ryan. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 yang ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Den Indes. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi Meja Bundar di Den Haag. Ini hasil pertemuan perjanjian Rum-Ryan. Nah, ini salah satu tokoh dalam perjanjian Rum-Ryan. Jadi, nama perjanjian Rum-Ryan ini didasari atau diberi nama perjanjian tersebut dikarenakan pada saat itu diambil dari nama yang melakukan perjanjian, yaitu Muhammad Rum dan Herman van Rooyen. Lalu selanjutnya konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar ini dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda, sebagai tindak lanjuti perjanjian Rum-Ryan. Jadi Den Haag itu Belanda ya. Nah, ini hasil dari konferensi Meja Bundar ya. Jadi kesimpulannya adalah banyak sekali perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan dan para pejuang untuk kemerdekaan Indonesia. Bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka rela mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi sekarang saatnya kita meneruskan perjuangan para pahlawan dengan rajin belajar dan bisa membanggakan Indonesia di mata dunia. Ya, siap? Seperti kata Bapak Soekarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.
Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa, kita sama-sama menghargai jasa para pahlawan. Karena tanpa pahlawan, kita tidak akan bisa hidup senyaman dan seenak sekarang. Sampai di sini ya pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.